Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1A Praktikum Proses Manufaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lili Yulianto, NIM 2019 01-2007 dari kelas Teknik Industri A. Proses drilling atau pengeboran yaitu adalah proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Pengeboran biasanya dilakukan dengan alat silindris yang berputar dan memiliki dua sisi potong pada ujungnya. Alat ini disebut dengan mata bor drill. Mata bor yang paling umum digunakan yaitu adalah twist drill. Adapun prinsip kerja dari proses drilling yaitu mata bor berputar lalu diarahkan ke benda kerja untuk membuat lubang yang diameternya sama dengan diameter mata bor. Pengeboran biasanya dilakukan dengan drill press. Proses pengeboran juga diikuti dengan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut antara lain priming, taping, counterboring, countersinking, cantering, dan spot vaking. Tahapan dari proses drilling antara lain cek kondisi mesin bor. Pastikan mesin bor yang Anda gunakan dalam kondisi aman untuk digunakan. Tegangan harus sesuai dengan mesin bor. Sesuaikan tegangan listrik, bengkel atau workshop agar mesin bor dapat digunakan. Pilih mata bor yang sesuai. Sebelum kita memulai menggunakan mesin bor, pastikan kita tahu jenis material serta ketebalannya agar sesuai dengan penggunaannya. Pasang mata bor. Pasang mata bor dengan benar. Kencangkan dengan kunci khusus, kunci L yang biasanya disertakan pada saat membeli mesin bor. Buat titik pada material plat atau besi. Buat titik pada material yang akan dibor dengan mengetokkan drip atau alat pembuat titik pada logam. Dengan tujuan agar pada saat start, mata bor tidak meleset. Aturan putaran mesin sesuai tabel. Pastikan putaran mesin tidak melebihi tabel penggunaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, hidupkan mesin. Hidupkan mesin bor dengan benar. Pastikan tegangan listrik sudah sesuai dengan daya mesin bor. Selanjutnya, pastikan mesin bor pada posisi tegak lurus. Posisi mesin bor harus tegak lurus dengan bidang yang akan dibor, agar mata bor tidak mudah patah dan lubangnya lurus. Selanjutnya, siapkan coolant. Fungsi coolant antara lain untuk memperhalus putaran mata bor yang bergesekan dengan material. Selanjutnya, matikan mesin setelah selesai digunakan. Pastikan material yang Anda lubangi sudah sesuai dengan keinginan Anda sebelum mesin dimatikan. Dan yang terakhir, bersihkan mesin agar kondisi mesin tetap terjaga. Kebersihan merupakan hal yang penting. Mesin akan tetap awet jika kebersihannya tetap terjaga. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Zulmarihana, NIM 2019 01-2001 dari Prodi Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan yang biasa digunakan dalam mesin bor atau proses drilling. Berikut ini merupakan peralatan yang biasa digunakan dengan mesin bor. 1. Base atau dudukan. Penopang dari seluruh komponen mesin bor adalah base. Base terletak pada bagian bawah. Base atau dudukan ini harus dipasang dengan kuat agar mesin bor dapat bekerja secara akurat. 2. Kolom atau tiang. Pada saat proses pengeboran, kolom atau tiang berfungsi sebagai penyangga. Bagian ini memiliki alur atau rel yang berfungsi sebagai jalur gerak vertikal dari meja kerja. Kolom atau tiang berbentuk silinder. 3. Table atau meja. Table atau meja berfungsi untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal agar dapat
modasi ketinggian pekerjaan yang berbeda. Dapat juga diputar ke kiri dan ke kanan dengan ujung poros yang menempel pada tiang. Pada bagian ini dilengkapi dengan pengunci atau tabel klem agar posisi dapat disesuaikan. 4. Drill atau mata bor. Mata bor berfungsi untuk membuat lubang pada material benda kerja. Mata bor yang umum digunakan adalah mata bor spiral. Jenis ini memiliki daya hantar yang sangat baik dan bidang potongnya dapat diasah tanpa mengubah diameter bor. 5. Spindle. Spindle berfungsi untuk mencengkam atau memegang mata bor. 6. Spindle head. Bagian ini merupakan rumah dari konstruksi spindle digerakkan oleh motor dengan sambungan belt yang diatur oleh drill feed handle. Yang ketujuh, drill feed handle. Bagian ini berfungsi untuk menekan atau menurunkan spindle dan mata bor ke benda kerja. Dan yang terakhir, kelistrikan. Listrik merupakan penggerak utama dalam mesin bor. Kelengkapannya dimulai dari kabel penghubung, kabel power, saklar, lampu indikator, dan sekring. Terima kasih. Salam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ilham Tri Purnomo dengan NIM 20190120009. Di sini saya ingin menjelaskan tentang drill 12 atau pengeboran 12 mm. Langkah pertama adalah cermati gambar kerja pengeboran, khususnya pada ukuran, sesuaikan yang dipersyaratkan dan kualitas permukaan yang diinginkan. Selanjutnya, pastikan pencekam benda kerja kuat dan senter. Posisi benda kerja yang oleng akan mengakibatkan diameter lubang yang dihasilkan menjadi lebih besar dari diameter mata bor yang digunakan, sehingga ukuran menjadi tidak presisi. Secara umum, sebelum dilakukan pengeboran, sebaiknya penampang benda kerja dibubut muka terlebih dahulu. Selanjutnya, pastikan pencakam mata bor pada cuk bor juga terikat dengan kencang. Hal ini untuk mencegah agar mata bor tidak ikut berputar saat digunakan melakukan proses pengeboran. Kemudian, pengeboran sebaiknya dilakukan secara bertahap. Tahap pengeboran sangat disarankan untuk mengawali menggunakan bor center terlebih dahulu. Kemudian, dilakukan menggunakan mata bor dengan diameter yang lebih kecil. Setelah itu, baru menggunakan mata bor dengan diameter yang lebih besar. Apabila diperlukan, dapat dilakukan finishing menggunakan primer. Penyanyatan kedalaman lubang dengan memutar eratan kepala lepas searah jarum jam. Untuk mengontrol penyanyatan, sebaiknya memanfaatkan skala nonius yang ada di eratan kepala lepas. Sebelumnya, diatur terlebih dahulu titik 0 agar ukuran kedalaman lubang dapat tercapai dengan tepat. Kemudian, putaran benda kerja ditentukan berdasarkan rumus perhitungan putaran sebagaimana dijelaskan pada bagian parameter permesinan, di mana diameter yang dimaksud adalah diameter mata bor yang digunakan atau diameter lubang yang dikerjakan. Sebaiknya diberikan cairan pendingin selama proses pengeboran, agar panas akibat gesekan yang terjadi dapat diminimalkan, sehingga benda kerja tidak berubah sifat mekanisnya.